Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi P3K, dan langkah berikutnya setelah kita melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan. Dan salah satu tahapan yang kita lakukan ketika melakukan pengisian DRH dan pemberkasan inilah kita mengisi pada bagian riwayat pendidikan, teman-teman. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara pengisian DRH dan pemberkasan CASN, khususnya pada bagian cara mengisi riwayat pendidikan dan kursus ya. Kira-kira seperti apa caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke sobat-sobatnya, di sini setidaknya ada 6 tab ya yang kita isikan ketika melakukan pemberkasan CASN 2025 ini. Yang pertama adalah pengisian data perorangan, kemudian pengisian riwayat pendidikan, kemudian pekerjaan, kemudian keluarga, selanjutnya organisasi, kemudian dokumen. Nah, terkait tentang tutorial cara pengisian data perorangan ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, di sini langkah selanjutnya setelah kita mengisi data perorangan, ini adalah kita mengisi di bagian riwayat pendidikan. Nah, pada bagian riwayat pendidikan di sini sebelum kita melakukan pengisian, tentunya di sini kita baca dulu ya. Yaitu di buku petunjuknya, tentunya kalian sudah mengunduhnya. Nah, kemudian tentunya di sini kita cek dulu ya di bagian bawah ini. Yaitu ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan, teman-teman. Yaitu yang pertama istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda gitu ya. Kita isi mulai dari SD, jadi mulai dari SD, SMP, SMA hingga ijazah terakhir ya. Nah, ini kita isi sampai dengan ijazah terakhir. Dan berikutnya untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan lain sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah masing-masing ya. Nah, seperti itu. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK-nya itu apa. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Kemudian Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup ya. Dan di sini jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Nanti kita klik di sini tombol selanjutnya ya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Nah, itu teman-teman. Oke, dan sekarang kita tambahkan yaitu untuk riwayat pendidikan. Nah, tentunya di sini ini sebagai contohnya adalah ketika teman-teman dulu melakukan pendaftaran, itu kan untuk data yang muncul ya. Jadi kita tuh sudah ada data yang muncul. Ini adalah data ijazah terakhir yang kita gunakan untuk melamar. Nah, misalkan saja di sini saya melamar di pengadministrasi perkantoran, bukan mempersyaratkan ijazah SMA, otomatis di sini yang SMA itu sudah ada. Kalau misalkan teman-teman kemarin melamar P3K guru misalkan yang mensyaratkan ijazah S1, maka ijazah S1-nya ini juga langsung muncul di sini. Dan berikutnya di sini sebelum kita itu menambahkan ijazah SD, SMP maupun juga ijazah lainnya, maka di sini kita lengkapi dulu ya. Untuk data ini kan belum lengkap ya. Mulai dari tempatnya belum ada, kemudian penandatangan ijazah belum ada, gelar ini belum ada, maka kita lengkapi dulu. Kita klik saja di sini ya, kita klik ubah. Dan berikutnya di sini kita lengkapi. Ini adalah tentunya disesuaikan dengan ijazah masing-masing ya. Nah, di sini untuk tingkat pendidikan ini adalah sudah SLTA ya. Ini adalah berdasarkan dari dulu ketika input ya. Ketika input pada saat melakukan pendaftaran. Kemudian untuk jurusannya mungkin kalian ada yang IPA, IPS atau mungkin yang lainnya. Ini kalian bisa isikan. Nah, ini kemudian di sini SLTA sederajat itu berdasarkan dari rekam jejak ketika melakukan pendaftaran di tab ketiga ya, yaitu mendaftar farmasi. Dan di sini kita akan sesuaikan itulah karena sekolah menengah umum ya. Di sini kita jurusannya saya buat di SMO seperti ini. Jadi di ijazah 1 belum ada SMO penjurusan ya, masih ini. Kemudian di sini nama sekolah disesuaikan ya. Kalau misalkan ada kekeliruan, kemudian lokasi sekolah di sini harap mengisi bagian ini. Isi dengan nama kota atau negara ya. Nah, ini. Jadi di sini lokasi sekolahnya itu berada di mana, yaitu level kabupaten ya. Nah, kita isikan saja sebagai contohnya. Oke, berikutnya di sini kita isikan yaitu yang ada ya. Nah, ini. Jadi kita pilih yang autocomplete, isi dengan nama kota atau negara. Kemudian akreditasi ketika itu apakah sudah terakreditasi ataukah belum. Nah, kemudian di sini untuk nama ijazah disesuaikan lagi.
Manakala ada yang keliru, tanggal ijazah pun juga demikian. Kemudian nama pejabat penanda tangan ijazah inilah nama orangnya, yaitu nama kepala sekolah yang tanda tangan di ijazah itu namanya siapa. Ini kita bisa tuliskan. Oke, kita isikan. Dan jika sudah, di sini kita klik simpan. Dengan demikian, di sini kita sudah mengisikan, yaitu untuk riwayat pendidikan di bagian ijazah yang SMA. Nah, kemudian kita tambahkan untuk riwayat pendidikan berikutnya. Di sini saya akan mengisikan dulu untuk yang tingkat SLTP ya, misalkan adalah seperti itu. Nah, supaya nanti urut gitu ya. Nah, ini adalah tingkat pendidikan SLTP. Kemudian untuk jurusannya, ini kita ketikkan apakah kalian itu di madrasah atau mungkin di SMP, disesuaikan dengan nomenklatur di ijazah masing-masing. Oke, di sini kita pilih yaitu SLTP ya. Ini kita masukkan jenjang SLTP. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan untuk jurusannya. Jurusannya di nomenklatur ijazah itu apa? Kalau misalkan teman-teman mungkin di sini adalah madrasah, ini silahkan kalian pilih ya, madrasah sanawiyah. Kalau misalkan tidak ya SLTP sesuai dengan ijazah masing-masing. Oke, di sini kita pilih ini adalah di ijazah saya itu di tahun itu. Ini juga ada di paket B ya. Nah, ini SLTP atau SMP sederajat, kemudian SMP, SMPP. Nah, ini disesuaikan. Oke, kita pilih. Kemudian nama sekolahnya atau nama perguruan tinggi ini kita ketikkan, yaitu sesuai dengan namanya ketika itu. Oke, sudah ada SMP bla bla bla. Oke, berikutnya di sini lokasi sekolahnya ini kita sama dengan yang tadi ya, kita masukkan isi dengan nama kota atau negara. Ini kita ketikkan beberapa karakter, kemudian muncul, kita pilih. Kemudian akreditasinya ketika itu apakah sudah ada akreditasi ataukah belum. Nah, ini perlu dikonfirmasi ya. Kalau misalkan belum, maka di sini kita kasih ini ya, tanda strip. Kemudian nomor ijazah ini dilihat di nomor ijazah masing-masing di bagian pojok kanan atas ya. Atau mungkin di nomenklaturnya ini ada yang berbeda, disilakan disesuaikan saja. Oke, di sini kita isikan. Berikutnya seperti ini. Oke, kemudian tanggal ijazah di sini disesuaikan ya. Ketika itu ijazahnya dikeluarkan tanggal berapa itu. Nah, ini tahunnya kita filter dulu tuh tahunnya. Kita cari tahunnya. Kemudian setelah itu bulannya. Kemudian di tanggalnya ya. Nama pejabat inilah nama kepala sekolah ya, nama orangnya ini siapa, dituliskan sesuai persis sesuai dengan yang ada pada ijazah fisik. Oke, sudah semuanya. Kemudian kita klik simpan. Nah, sudah. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu berikutnya yaitu SD ya, karena di sini kita melamar yang jabatan yang mempersyaratkan ijazahnya SMA sederajat ya. Kemudian kita tambahkan yang SD. Nah, ini kita tambahkan yang sekolah dasar. Nah, ini jadi ada pilihan-pilihan, ini kita sesuaikan ya, sekolah dasar. Kemudian jurusannya ini kita isikan. Jurusannya ini adalah sekolah dasar atau SD gitu. Ini sama saja ya, sesuai dengan nomenklatur yang ada di ijazahnya. Kemudian nama sekolahnya ini apa ini? Kita masukkan. Oke, sudah. Kemudian di sini lokasi sekolah ini adalah sama dengan yang tadi ya. Ini kita masukkan level kabupaten. Kemudian untuk akreditasinya tahun itu sudah terakreditasi atau belum, atau mungkin tahu atau enggaknya. Nah, di sini kita belum tahu, kita bisa kasih strip ya. Kalau misalkan di akreditasi kalian B ya B, kalau misalkan C ya C gitu ya. Nah, ini tahun itu belum. Kemudian untuk nomor ijazah berikutnya di sini kita masukkan nomor ijazah di bagian ini.
Coba ini adalah oke. Masukkan nomor ijazah. Ya sudah, kemudian tanggal ijazah teman-teman disesuaikan, dilihat tanggal ijazahnya, tahunnya dulu ya, tahun berapa itu. Oke, kita cari dulu tahunnya ini, kemudian bulannya, kemudian untuk tanggalnya, kemudian nama pejabat tuh nama kepala sekolah SD ini. Oke, ini adalah oke, sudah. Kemudian kita klik simpan. Nah, dengan demikian di sini kita sudah berhasil, yaitu mengisi untuk riwayat pendidikan. Ini contoh untuk riwayat pendidikan yang mana di sini bagi teman-teman yang sampai di SLTA. Kalau misalkan teman-teman kemarin mendaftarnya itu sampai menggunakan ijazah S1, S2, S3 misalkan, tentunya disesuaikan ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada dua tombol untuk ijazah SD, SMP ini bisa diubah dan dihapus. Namun untuk ijazah SLTA ini hanya ada tombol ubah saja, nggak bisa dihapus ya. Karena apa? Karena ini adalah yang digunakan untuk melakukan pendaftaran. Ini adalah untuk pengisi riwayat pendidikan di SSC ASN teman-teman. Kemudian berikutnya untuk mengisi kursus latihan di dalam dan luar negeri, ini kalian bisa tambahkan di sini ya, jika memang teman-teman itu pernah mengikutinya. Dan kalau misalkan di sini kita lihat, yaitu pada bagian ini adalah sepertinya kursus yang harus memiliki jam ya, jumlah jam. Jadi kursus ini, nama kursusnya silakan kalian tuliskan nama kursusnya apa, kemudian instansinya ini adalah instansi apa, bisa teman-teman pilih di sini ya. Apa mungkin bisa instansi swasta, Korpri, Komnas HAM, atau mungkin apa, atau mungkin nama daerahnya, kabupaten mana, provinsi mana gitu kan. Kemudian jenis kursusnya apa, nah ini silahkan teman-teman bisa pilih. Kemudian tanggal mulainya kapan, kemudian tanggal selesai, nomor sertifikat, kemudian jumlah jam di kursus itu, tempatnya di mana, institusi penyelenggaranya itu siapa. Nah ini. Kemudian jika kursus yang dimiliki tidak tersedia, pilihlah jenis kursus, maka form ini tidak boleh diisi ya. Nah ini. Jadi kalau nggak ketemu ya udah ya ini. Nah, kira-kira demikian untuk tutorial berikutnya. Nanti kita sambung ya pada video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.